Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga kita semua masih bisa berkarya dan masih tetap diberikan kesehatan, bisa beraktivitas sehari-hari. Buat kawan-kawan semua yang masih suka ingin mengetahui atau ingin mengetahui cara proses pembuatan alat ketipikan, kali ini di video saya akan memberi cara atau berbagi cara supaya kawan-kawan masih bisa mempraktekannya dengan mudah. Untuk modal yang pertama atau untuk cara yang pertama, kawan-kawan tidak perlu membeli atau menggulung, karena dalam proses menggulung mungkin kawan-kawan masih ada yang kesulitan, terutama biaya ya, karena dengan proses menggulung kita harus membuat dan mempunyai keren yaitu untuk besi untuk menggulung trapo, dan kawatnya itu harus kita membeli, dan itu harganya cukup lumayan ya, cukup lumayan mahal. Tapi kawan-kawan masih bisa dengan 3 cara nanti masih bisa mempraktekannya tanpa repot-repot menggulung atau membeli bahan yang dibutuhkan. Baiklah, cara yang pertama yaitu kawan-kawan perhatikan, ini adalah kuil motor. Kuil motor kawan-kawan bisa dapatkan di bengkel-bengkel. Cari yang bekas tetapi masih bisa berfungsi. Bukan bekas artinya mati atau tidak bisa berfungsi. Ini masih bisa berfungsi, masih bisa digunakan untuk motor, dan kawan-kawan bisa lihat caranya di video saya. Jadi bentuk kuil motor seperti ini, kuil motor Honda ya, Honda Supra. Ini bisa kawan-kawan tambahkan di bagian depannya. Ini ada 3 kabel ya, 3 kabel, sebetulnya 3 kabel. Sebelum saya gulung ini ada 3 kabel. Yang pertama adalah kabel yang ini untuk input plus aki ya, untuk input positif aki, dan yang negatifnya bisa kawan-kawan ambil dari keren ini negatif. Sedangkan untuk output tegangan tingginya dari kabel yang ini. Tapi sebelumnya kawan-kawan harus digulung dulu, ditambahkan gulungan supaya hasilnya lebih besar, output nanti yang dihasilkannya lebih besar. Sedangkan kawat yang digunakan untuk menggulung tambahan ini, tambahan dari primernya, ini menggunakan kawat yang ukuran 0,70 mm. Kawan bisa gulung, dan kawat yang ujungnya ini bisa kawan-kawan disambungkan ke input yang plus, langsung disambungkan saja, kemudian digulung. Arah gulungannya bisa kemana saja bisa. Yang penting satu sap bisa kawan-kawan dilapisi dengan kertas. Gulung sampai 3 sap atau 4 sap atau 5 sap. Ditambahkan saja supaya ada lebih bertambah outputnya. Dan kemudian ujungnya ini untuk plus aki, untuk input plus, untuk input positif aki. Sedangkan untuk negatifnya kawan-kawan ambil dari kerennya, dan ini untuk negatifnya. Selanjutnya ini untuk output tegangan tinggi.
Dan nanti cara praktek penggunaannya, pemasangannya sama seperti terapot-terapot yang lain. Ini adalah spool lampu motor RX King. Teman-teman bisa cari di online atau bisa cari di bengkel-bengkel motor. Spool lampu motor RX. Ini ada 3 kabel. Yang ini kabel untuk input positif aki. Sedangkan ini yang ujungnya ini adalah untuk input negatif, dan yang tengah ini tidak dipakai karena ini masih ada sambungannya. Ini tidak dipakai yang jadi spool lampu RX ini belum bisa digunakan, artinya belum ada gulungan sekundernya karena ini masih berbentuk untuk input primernya, untuk input aki. Karena untuk gulungan sekunder harus ditambahkan lagi kawan-kawan. Jadi bisa ditambahkan untuk kawat yang berukuran 0,40 atau 0,45 mm kawan-kawan ditambahkan, dan gulung ujung yang negatif ini, yang negatif input aki, bisa disatukan kawat yang 0,40 mm, kemudian digulung. Sebelumnya dilapisi dulu kertas, kemudian digulung paling sedikit 10 sap. 10 sap demi sap harus dilapisi dengan kertas. Setelah selesai 10 sap, ujungnya adalah yang ini untuk sekunder atau untuk output tegangan tinggi. Dan ini nanti cara prakteknya sama untuk cara penggunaannya seperti terapot-terapot yang lain. Nanti di akhir yang ketiga saya praktekkan cara penggunaannya, yang di video-video yang lalu juga sudah ada. Jadi timbulnya adalah 3 pin, 3 kawat, 3 kabel. Ini cara yang ketiga. Trapo ini yang sudah jadi, sudah saya modif, sudah saya rubah jadi bentuk seperti ini, karena sebelumnya bukan seperti ini. Jadi aslinya trapo untuk power speaker aktif. Jadi di sini ada 2 bagian primer. Sebelumnya ini adalah bagian primer untuk input AC atau tegangan tinggi, untuk AC 220 volt. Kemudian ini sekundernya yang menghasilkan 40 volt lebih. Kemudian saya rubah karena sebelumnya bentuknya bukan seperti ini, dan sebelumnya juga belum bisa dipakai untuk alat untuk ikan karena masih berbentuk trapo untuk power speaker aktif. Jadi kalau kita ingin merubahnya untuk menjadi alat kejut ikan, jadi harus dibuang, kerennya harus dibentuk seperti ini baru bisa. Karena sebelumnya masih berbentuk trapo, itu masih belum bisa karena masih tegangan harus bolak-balik. Dan ini prakteknya seperti ini sudah jadi, tinggal kita pasang. Dan untuk yang lainnya, yang tadi 2 cara tadi, cara penggunaannya sama. Setelan platina harus rapat, diperkirakan 0,40. Kita lihat, langsung saya pasang ke aki. Setelan platina kira-kira kerapatannya 0,40 mm.
supaya tidak terlalu rapat. Biasa pakai test pen. Cara pengetesannya ini adalah output tegangan tingginya. Dan akinya harus masih normal ya. Aki strum masih normal, artinya masih bisa starter untuk motor. Cara pemasangannya dari trafo-trafo yang tadi saya perlihatkan sama, tidak ada berbeda. Jadi input positif, input negatifnya sama. Input negatifnya dari kaki platina seperti biasa, kaki platina yang ke kondensor yang negatif, dan kaki platina yang satu untuk ke negatif input trafo. Untuk outputnya dari tegangan tinggi ini yang saya pegang pakai test pen. Jadi kawan-kawan lebih mudah dan lebih praktis karena gulungan yang ada dalam trafo sudah maksimal karena gulungannya hasil dari pabrik, terkecuali untuk gulungan yang spool lampu motor ini. Jadi gulungan untuk sekundernya atau gulungan untuk tegangan tingginya harus kita gulung sebanyak 10, minimal 10 sub. Untuk sekundernya gulungan tegangan tingginya untuk AC-nya. Jadi kita yang harus menggulung karena dari spool RX ini hanya gulungan yang primernya saja untuk input aki, sedangkan untuk output tegangan tingginya belum ada. Jadi kita yang harus menggulung, dan ini lebih mudah juga, tinggal menambahkan gulungan sekundernya saja. Demikian kawan-kawan, semoga dipahami dan bisa dipraktekkan dengan benar, karena hasilnya sangat lumayan untuk di target air dangkal ya, untuk target air dangkal, bukan untuk air yang kedalaman 3 meter, karena saya belum pernah membuat untuk di air kedalaman 3 meter. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.